Cash. Garage door closed, okay? Yeah? We need a cat. Hey, there's this thing I gotta do. Film ini dibuka dengan seorang ayah biasa bernama Hutch Marcel yang terlihat menjalani gaya hidup rutin seperti bapak-bapak pada umumnya. Mr. Garbage. Membuat kopi dan sarapan, pergi bekerja, hingga selalu telat dalam membuang sampah. Hutch menikah dengan wanita karir bernama Esther Becca dan dikaruniai dua anak, yaitu Black kakak laki-laki dan Sammy adik perempuannya. Your mom's right. When Meskipun keluarga Hutch terlihat baik-baik saja, tetapi hubungan Hutch dan Becca hari-hari ini agak renggang. Bahkan Becca ini membatasi tempat tidurnya dengan bantal agar Hutch tidak melutiknya. Pada suatu malam, saat Hutch sedang memeriksa anak-anaknya, dia melihat ke dalam kamar Black dan menemukan kalau putranya masih terjaga. Di saat itu juga, mereka mendengar suara geruduk-geruduk dari lantai bawah. Dan ketika diselidiki, ternyata rumah Hutch sedang dibobol oleh dua perampok. Tanpa pikir panjang, Hutch pun diam-diam segera menelepon odong-odong. Akan tetapi ia lebih dulu dipergoki oleh dua perampok yang ternyata satu wanita, satu pria, di mana salah satunya memiliki tato walang di pergelangan tangannya. your money. Cash. Dengan perasaan tenang, Hutch menyuruh dua perampok itu mengambil semua uang yang ada di mangkok dapur dan juga memberikan jam arlojinya. Namun saat si perampok hendak meminta cincin kawin Hutch langsung menolak. Di saat itu juga, tiba-tiba Black meletik lalu menangkap perampok pria. Melihat Black ditodong oleh pistol, Hutch pun emosi dan berniat untuk memukul mereka. Namun entah bagaimana, tiba-tiba Hutch ini berhenti dan malah menyuruh Black melepaskan para perampok tersebut. Alhasil, si perampok itu pun memukul Black dan pergi melarikan diri. What the fuck, Dad? Gak lama kemudian, polisi datang. Black yang terkena pukul pun wadul kepada polisi bahwa ayahnya sebenarnya mampu menangkap para perampok itu. Hal ini pun membuat Hutch merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Bahkan, ia mendapatkan sindiran dari Pak Paul yang mengatakan jika ia menjadi Hutch, dia pasti sudah mengajarnya. Garage door closed, okay? Setelah polisi pergi, tidur Hutch menjadi tidak nyaman. Tapi untungnya, ia masih mendapatkan kepercayaan dari putrinya Sammy yang menyarankan ayahnya untuk membeli seekor kucing. Yeah? We need a cat. I have to do a report on a veteran for history class. Pretty dry story. Keesokan paginya, Hutch mendapatkan perilaku tak mengenakan dari Becca dan Black karena sengaja melepaskan para perampok itu. Yeah, maybe. Tidak cuma itu, Hutch juga disindir oleh tetangganya bernama yang merupakan seorang tentara. Lalu memamerkan mobil barunya yang memiliki torsi besar. Ketika Hutch tiba di tempat kerja, ia didatangi adik Becca bernama Charlie yang memberi Hutch sebuah pistol. Tentunya, Charlie ini minta Hutch untuk menjadi pria yang berani guna melindungi keluarganya. Hey, Setelah berbicara dengan Charlie, Hutch bertemu bosnya bernama Eddie yang ternyata merupakan ayah Becca. Keduanya lalu membahas tentang Hutch yang berencana mau membeli pabrik miliknya. Alasan Hutch ingin membeli pabrik Eddie yaitu agar Eddie pensiun dan menikmati kekayaannya. Namun Eddie enggan menjualnya kecuali Hutch mau membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Saat para karyawan sedang sibuk-sibuknya bekerja, Hutch menghubungi adiknya bernama Harry melalui radio tersembunyi. Dalam obrolan itu, Harry bertanya mengapa Hutch tidak menghajar para perampok semalam, padahal Hutch bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Hutch pun mengatakan bahwa pistol perampok tersebut kosong dan mereka diliputi rasa putus asa sehingga Hutch merasa kasihan dan membiarkan mereka pergi. Sebelum memutus radionya, Harry memberitahu Hutch agar tidak melakukan hal bodoh serta membongkar identitasnya.
Lalu, siapa sih sebenarnya Hoods ini? Word travels fast, huh? A lot of free time on your hands, you know? I know, you know? Setelah bekerja, Hoods pergi mengunjungi ayahnya bernama David di panti jompo, di mana David ini ternyata pensiunan agen FBI. You okay? David lalu menyadari kalau Hoods sedang tidak baik-baik saja dan terlihat ingin memberontak dari kepura-puraannya menjadi seorang ayah. I'm okay. Setiba di rumah, Hoods masih saja diliputi perasaan tidak enak kepada keluarganya karena tidak melakukan apa-apa demi mereka. Namun ketika Sammy memberitahu bahwa gelang kucingnya telah hilang, Hoods pun menjadi marah dan mengira perampok kemarinlah yang mengambilnya. Tanpa pikir panjang, Hoods pun keluar dari rumah dan menaiki bus. Setelah itu, ia kembali ke kamar David yang sedang tertidur untuk mengambil lencana dan senjata FBI lama miliknya. Tapi saat Hoods hendak pergi, David tiba-tiba sudah berdiri di depannya dan mengatakan, "Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, nak." There's this thing I gotta do. Mengingat kalau si perampok memiliki tato gambar walang, Hoods pun pergi ke beberapa salon tato untuk bertanya-tanya. Hingga akhirnya, Hoods menemukan salon yang menato perampok tersebut. Namun, orang-orang di sana malah mencoba mengintimidasi dan meremehkan Hoods karena Hoods memakai lencana yang sudah kadaluarsa. Ketika Hoods menerangkan mental tukang mengintimidasi, salah satu dari mereka tak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hoods yang terlihat seperti sepasang kartu. Pria itu pun langsung berterima kasih kepada Hoods atas jasanya dan segera mengurung diri di sebuah ruangan. Melihat temannya ketakutan, seniman tato itu pun menyadari bahwa Hoods bukanlah orang sembarangan dan akhirnya mau menyerahkan alamat yang membuat tato tersebut. How can I help you? Setelah mendapatkan alamatnya, Hoods langsung pergi ke rumah si perampok yang ternyata sepasang suami istri yang sedang kesulitan. Hoods lalu menodong mereka dengan pistol dan meminta mereka untuk menyerahkan jam arlojinya serta gelang kucing milik Sammy. Namun mereka tak tahu tentang gelang kucing tersebut karena mereka tidak mengambilnya. Sampai akhirnya Hoods mendengar suara tangisan. Ternyata para perampok itu memiliki bayi yang sedang sakit.